Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatur artikel kita supaya sesuai dengan template dari JIF, Journal of English Education Forum, milik dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus membuka laman JIF di jef.unram.ac.id. Setelah berada pada halaman ini, kemudian kita download template-nya di sini. Oke, kita download terlebih dahulu supaya mudah kita lakukan secara offline. Oke, kita tunggu. Ya, di sini kita sudah mendapatkan template dari JEF atau Journal of English Education Forum, dan template-nya seperti ini. Di mana pengaturan awal itu kita harus menyesuaikan kertas menggunakan ukuran A4, kemudian margin 2,54 jika menggunakan satuan cm, atau 1 inci jika menggunakan satuan inci. Kemudian selanjutnya spacing ya, spacing yang ini 1,15, kemudian spacing before after yang ini 0 atau tidak ada. Kemudian di sini juga kita bisa melihat judul harus tertulis dalam font Times New Roman ukuran 14, kemudian rata tengah dan di kapital. Dan di sini ada penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga. Untuk skripsi biasanya atau artikel mahasiswa, penulis pertama itu adalah mahasiswa, kemudian penulis kedua itu biasanya adalah pembimbing 1, dan penulis ketiga itu adalah pembimbing kedua. Kemudian kita tulis seperti ini, nanti saya akan contohkan. Kemudian corresponding author's email, corresponding author. Di sini kita harus memasukkan email dari penulis pertama biasanya, atau corresponding email ini lebih ke siapa yang akan bertanggung jawab nanti ketika misalnya artikel ini akan diterbitkan, email siapa yang bisa dihubungi, kurang lebih seperti itu. Kemudian abstraknya dalam bentuk seperti ini ya, nanti kita akan contohkan langsung di file Word-nya. Kemudian untuk isi sendiri ada atau hanya beberapa bagian saja yang perlu kita masukkan. Pertama itu adalah introduction, kemudian research method, kemudian finding and discussion, terakhir itu conclusion dan reference. Oke, kita langsung saja ya ke artikelnya. Di sini saya meminjam artikel milik Sandi Febrianto Pohan, dan sebelumnya saya sudah meminta izin kepadanya, dan alhamdulillah saya sudah diberikan izin oleh yang bersangkutan. Kemudian apa maksudnya tadi itu? Pertama, ketika kita sudah berada pada artikel kita harus Ctrl A ya, Ctrl All, kita select semuanya dulu, kemudian kita menuju ke menu layout untuk mengatur kertasnya. Oke, sudah ukuran A4. Kemudian margin di sini kita atur. Di sini saya menggunakan inci sehingga yang saya gunakan itu adalah 1111. Untuk judul sendiri kita bisa lihat ukurannya sudah 14. Di template ini sendiri ada foto ya. Kita copy saja. Kita copy fotonya supaya dia berada di sini. Ya, seperti ini. Simple ya. Nah, selanjutnya di sini tadi kita diminta untuk mengatur spacing. Pengaturan pertama dari spacing itu adalah 1,15. Nah, karena di sini sepertinya sudah diatur artikel ini, maka kita tidak perlu mengatur edge spacing after atau before. Jadi kalau misalnya posisi seperti ini artinya kita harus remove semua dulu. Kita remove spacing after paragrafnya, dan kita remove sehingga nanti tampak seperti ini. Kalau sudah seperti ini tidak perlu kita rubah lagi. Oke, seperti itu. Mengenai pengaturan-pengaturan yang lain kita akan telusuri ke bawah satu persatu sekarang. Kemudian di sini
Sandi Febrianto Pohan ini harus kita masukkan sebagai penulis pertama, kemudian Muhammad Fajri sebagai penulis kedua, kemudian Amrullah sebagai penulis ketiga. Nah, untuk memposisikannya di atas, kita menggunakan ini ya, ini. Oke, seperti itu. Ukuran font untuk bagian ini sendiri masih 12 ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sini itu tanda bintang. Nah, untuk bintangnya sendiri tidak perlu kita atur seperti ini. Kita kembalikan ke normal saja. Kemudian English Education Department atau English Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Mataram, Indonesia. Selanjutnya, corresponding author email, kita perlu tambahkan bintang. Dan di sini kalau kita lihat ukurannya 11, maka kita harus rubah ke ukuran normalnya dulu, ke 12. Dan di sana hanya diminta corresponding author, corresponding author. Sorry, kita hapus ini. Langsung saja masukkan emailnya seperti ini. Nah, untuk abstrak itu ukurannya adalah 11 dan spasinya itu bukan 1,15 melainkan 1 seperti ini. Nah, kalau misalnya abstrak kita dalam bentuk seperti ini, bagaimana caranya? Oke, kita contohkan. Di sini caranya itu adalah kita pertama memasukkan table satu saja, kemudian kita paste yang tadi itu di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita atur rata kiri kanan. Kemudian jangan di bold, yang di bold itu hanya bagian ini saja, abstrak, dan keywords. Sedangkan untuk fontnya itu kita menggunakan Times New Roman, jangan lupa diubah. Selanjutnya kita akan menghilangkan tabel kiri kanan ini. Kita pergi ke menu tabel design dengan mengklik ini terlebih dahulu ya. Kita klik ini dulu, kemudian tabel design, kita hilangkan right bordernya, kemudian kita hilangkan left bordernya, akan muncul seperti ini. Oke, sampai di situ kita lanjut. Kemudian bagian introduction. Di sini artikel ini masih belum berbentuk seperti format paragraf. Caranya itu dapat kita majukan bagian yang atas ini sedikit ke tengah. Kemudian selanjutnya ke bawah juga belum. Cara cepatnya itu adalah kita menggunakan, kita memposisikan dulu kursor di bagian ini, di mana saja, bisa di tengah, bisa di atas, atau bisa di mana-mana. Kemudian kita pilih format painter, klik 2 kali, double klik, kemudian kita pilih paragraf-paragraf selanjutnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi dengan begitu dia akan otomatis ya, Nah, otomatis hanya pada bagian paragraf saja tentunya. Oke, di bawah juga sudah sesuai. Oke, di bawah juga sudah sesuai. Sepertinya sudah sesuai semua nih. Kita belum cek. Oke, sudah sesuai. Tinggal kita klik-klik saja seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan dengan format yang sudah disiapkan. Kita cari saja ke bawah. Oke, seperti ini. Kita cari ke bawah semuanya dulu. Yang dalam bentuk paragraf. Oke, conclusion. Reference. Oke, sedikit masih amburadul ya. Kita kembali ke atas. Setelah paragrafnya sesuai, kemudian kita cari bagian-bagian yang penting. Dan jangan lupa dimatikan. Klik sekali. Oke, atau bisa menggunakan ESC di keyboardnya. Research method sudah. Kemudian selanjutnya itu ya bebas ya. Sesuai dengan karakteristik artikel masing-masing nanti. Kemudian kalau ada judul baru seperti ini, ya kita tinggal bold saja. Seperti ini misalnya tes, kemudian ada subjudulnya, kita menggunakan, saya sarankan menggunakan ABC ya. ABC saja seperti ini. Oke, kita ganti dulu nih. Kok Calibri ya, Times New Roman.
dan tinggal kita format yang lain sesuai dengan yang bagian tadi. Ada C, itu saja mungkin ya, sampai C ya. Feature cell atau ini seperti ini juga, feature cell outlet. Ini bagian yang lain. Oke, kita matikan lagi format painternya dan kita sesuaikan lagi treatment, kemudian C post dash. Sesuai dengan karakteristik artikel masing-masing saja ya. Di sini ada sepertinya ada spacing afternya ya yang aktif. Saya juga belum tahu nih, karena saya dapat artikelnya minjem. Seperti ini saja, simpel-simpel, nggak usah yang terlalu juga. Oke, kemudian kita ketemu tabel. Tabel caranya kurang lebih seperti tadi itu, kita klik dulu yang ini, kemudian kita pergi ke table design, kemudian kita cari mana yang aktif. Oke, ini hanya tengahnya saja, insert vertical border, ini kita buang. Sudah selesai. Kemudian kita selanjutnya untuk lebih merapikan lagi, kita pergi ke layout. Kita bisa menggunakan height ini untuk memperpendek jaraknya. Kemudian auto fit content dan auto fit windows. Auto fit content dan auto fit windows ini punya fungsi tersendiri, tapi jika dua-duanya diklik, saya auto fit content dulu, kemudian auto fit windows, ini akan mempunyai tampilan yang seru juga ya. Oke, selanjutnya jangan lupa bahwa dalam tabel ini kita diminta menggunakan font Times New Roman ukuran 11 bukan 12 dan tidak pakai bold. Nah, seperti ini. Jadi sudah tampak lebih rapi ya. Dan saya lupa, sedangkan untuk judul tabelnya tetap menggunakan font 12. Jadi hanya pada tabelnya saja kita menggunakan font ukuran 11 ya. Nah, tambahan lagi saya lupa, kita menggunakan ini supaya dia tampil rata kiri atas gitu, untuk lebih mempermudah membaca tabelnya. Kemudian tabel kedua ini masih ukuran 11, kita ganti ke 12, kita hilangkan ininya. Kemudian tabelnya sendiri kita atur sama seperti tadi. Yang mana-mana yang mau didahulukan ya. Times New Roman 11, kemudian kita hilangkan inside-nya, kemudian kita rata kiri atas, kita perkecil yang ini supaya dia lebih rapi. Apalagi nih yang belum, layoutnya ya, auto fit content. Oke, kemudian sepertinya warna fontnya masih ada yang lain, kita pakai ini dan tanpa bold. Oke, saya tidak akan terlalu banyak menggubris ini karena saya juga minjem ya. Jadi kurang lebih seperti inilah. Sudah lebih rapi ya. Tidak yang harus sampai serapi itu juga. Kemudian ini tadi kita hilangkan dulu ukurannya berapa? Ukuran 12. Terus selanjutnya ya Times New Roman ukuran 11. Boldnya dihilangkan dulu, warnanya kita kembalikan. Kemudian ternyata bisa di sini juga ya, bisa di sini juga, kita hilangkan garis tengahnya. Terakhir kita perkecil agar sesuai dengan ukuran dan ini ya, auto fit content sudah ya. Auto fit content. Jadi seperti yang tadi, auto fit content dan auto fit windows, saya sudah tadi sebelumnya mengklik auto fit content. Kalau auto fit windows itu akan menyesuaikan dengan ukuran lebar dari kita bilang bukan margin sih, ukuran dari kertas kita lah kurang lebih seperti itu. Tapi kalau auto fit content seperti ini, dia lebih disesuaikan hanya pada konten dan jadinya lebih rapi juga. Kemudian kalau ada yang lebih seperti ini, kita kembalikan supaya sedikit lebih rapi. Hanya kalau ada judul baru seperti ini, barulah kita kasih enter 1. Nah, di sini sepertinya ukurannya terlalu besar ya. Ukurannya terlalu besar. Ini font 12 hitam, seperkecil saja ukurannya.
Mana chart design, chart format. Pakai tinggi berapa? 2,9 supaya bisa naik. Oke, 2,6 cukup. Hanya supaya dia lebih rapi saja. Kemudian di sini ada halaman kos, kita naikkan. Cukup ya, oke. Kita cukup. Kita rata tengah dulu. Kita rata tengah ini, kemudian kita kembalikan dan kita kembalikan juga ukurannya. Kita kembalikan ke ukuran 12. Dan di bagian ini kita lihat kembali ya, output konten saja kita pakai, kemudian di rata tengah ya. Kita rata tengah. Oke, seperti ini. Fontnya sejelas, sudah ya, sudah. Layout ini ya. Oke, sudah dilihat seperti ini. Setelah tabel, oke, cukup satu aja. Setelah tabel satu enter saja. Dan selanjutnya kita atur bagian yang lain kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Dan kita pakai attribut konten saja. Nah, di sini ukurannya 11. Ini karena kita sesuaikan dengan template ya. Hanya menyesuaikan dengan template saja. Gimana kurang lebih hasilnya akan seperti ini nanti. Oke, tabel 5, tabel 6. Oke. Dan yang lain juga akan kurang lebih sama. Kadang-kadang ya, kita ada yang sudah, ada yang belum, itu kita sesuaikan saja secara mandiri nanti ya. Kita lihat satu persatu. Jadi seperti itu. Lanjut ke conclusion. Kemudian selanjutnya, oke, di bagian ini terlalu banyak jaraknya ya. Nah, untuk daftar pustaka kita menggunakan sebaliknya ya. Kita menggunakan ini, misalnya awalnya agak berantakan, misalnya awalnya agak berantakan sama semua seperti ini, macam-macam lah, macam-macam. Tapi kita cukup pilih satu saja, kemudian kita atur. Dan seperti ini ya, kita atur seperti ini, kemudian seperti yang saya sarankan tadi, format printer. Tapi ini satu-satu, jangan semuanya seperti ini. Kalau semuanya seperti ini, yang garis miringnya berubah, kemudian yang boldnya berubah, jadi tidak perlu memakai itu. Klik aja di bagian yang sudah sesuai format seperti ini atau ini, kemudian kita format printer, kemudian klik di bagian yang kira-kira sama ya tempat kita tadi itu mengambil contoh. Nah, seperti ini. Jangan di bagian ini, yang bagian miring ya, dia akan kembali ke posisi yang ini. Jadi kita misalnya mengambil dari sini yang lurus-lurus tanpa dimiringkan, ya kita klik juga di bagian itu. Hanya untuk menyesuaikan format dari indennya ya. Indennya, oke, indennya. Nah, setelah itu disimpan. Dan artikel ini sudah bisa disetor ke saya untuk saya cek final sebelum nanti diupload di gif.nram.ac.id atau jurnal gif. Oke, mungkin untuk bagaimana cara mengatur artikel kita agar sesuai dengan template gif kali ini sampai di situ saja. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dibantu untuk subscribe, kemudian di like jika konten ini disuka, di komen jika masih ada yang kurang dari penjelasan ini atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silahkan di komen, kemudian jangan lupa juga di share. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam ya, karena saya buat video ini malam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.